Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Baik, Ananda yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa dasar-dasarnya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, teman-teman yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Hari ini kita akan membahas berbagai macam hal yang akan kita presentasikan dalam slide pada hari ini, yang mana kita akan membahas berkaitan dengan makna perkara atau sengketa, dan kemudian kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana sengketa dapat diselesaikan dengan berbagai macam metode. Kita ketahui bersama bahwa sengketa memiliki definisi yang beragam, yang mana sengketa dalam hal ini kita mengenal ada beberapa macam penyelesaiannya. Yang pertama adalah penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi. Sengketa dalam hal ini ada berbagai macam variabel yang ada di Indonesia. Ada sengketa yang berkaitan dengan hukum perdata, sengketa berkaitan dengan hukum pidana, sengketa tata usaha negara, sengketa bisnis, sengketa hukum internasional, dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam variabel tersebut, maka kita mengenal beberapa alternatif sengketa yang telah Ibu berikan yang tadi kita jelaskan bersama. Baik, yang pertama, kalau kita berbicara sengketa, maka kita akan mengenal tahapan-tahapan sebelum kita menentukan bahwa suatu permasalahan itu disebut sebagai sengketa. Nah, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa, maka kita harus memahami apa tahapan-tahapan sampai dengan suatu kasus atau permasalahan disebut sebagai suatu sengketa. Yang pertama, kita mengenal adanya konfrontasi pre-konflik, stage yang kemudian meningkat pada konfrontasi konflik atau stage yang bersifat dietik, dan yang ketiga adalah konfrontasi dispute stage atau tahapan para pihak yang melibatkan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini pada saat kita mengenal beberapa sifat konfrontasi dalam konflik yang menuju dalam suatu sengketa, maka kita lebih dapat mengenal adanya suatu parameter baru dalam penyelesaian sengketa yang kita kenal dengan resolusi konflik non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa disebut sebagai resolusi konflik non-litigasi memiliki dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang di dalamnya kita mengetahui terdapat beberapa macam alternatif penyelesaian sengketa, yang mana macam-macam tersebut kita mengenal adanya penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian para ahli, serta yang terakhir adalah alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase. Nah, teman-teman, dalam penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut ada beberapa tahapan-tahapan yang di dalamnya akan kita kategorikan dengan beberapa sifat-sifat khusus. Di antaranya adalah yang pertama, kita akan membahas berkaitan dengan penyelesaian dengan cara konsultasi. Nah, di sini dengan jelas disebutkan bahwa konsultasi merupakan tindakan personal antara pihak yang bersengketa dengan seseorang yang disebut sebagai konsultan yang dianggap mampu untuk menguraikan, merumuskan permasalahan, dan juga merumuskan bagaimana bentuk penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, dari pendapat seorang konsultan ini, ya, maka para pihak bisa memakai atau menggunakan hasil dari konsultasi tersebut untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Nah, berikutnya kita mengenal adanya alternatif penyelesaian sengketa secara negosiasi.
Nah, kalau tadi kita berbicara dengan sesuai dengan penyelesaian sengketa konsultasi, maka kita memerlukan konsultan. Nah, dalam tataran penyelesaian sengketa secara negosiasi, maka kita membutuhkan seorang negosiator. Nah, di sini negosiator bertugas untuk memfasilitasi cara penyelesaian sengketa di mana para pihak dengan itikat baik bersama-sama mencari solusi tanpa melibatkan pihak ketiga. Di sini negosiator hanya sebagai perantara saja. Nah, sehingga para pihak yang tadi bertindak sebagai pihak yang bersengketa dapat pula merepresentasikan dirinya sendiri. Nah, berikutnya yang ketiga, kita berbicara tentang alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi. Nah, mediasi di sini kita membutuhkan ada seorang mediator yang ada atau menengahi para pihak yang bersengketa. Nah, di sini hasil dari mediasi tersebut bisa digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak. Nah, kemudian yang keempat, kita mengenal adanya konsiliasi. Nah, konsiliasi ini disebut sebagai suatu cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak memihak, dan juga bersifat aktif dan juga diterima oleh para pihak yang bersengketa. Nah, dalam hal ini, hasil dari konsiliasi ini digunakan oleh para pihak menyelesaikan sengketa yang dialami oleh mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dari kerangka non-litigasi. Nah, di sini arbitrase kita ketahui merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan umum yang didasarkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai arbiter atau majelis arbitrase. Syarat suatu sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan arbitrase adalah bahwa pilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut harus ditulis dalam perjanjian dari para pihak yang mendasari berkaitan dengan perbuatan hukum atau transaksi bisnis atau apapun yang diawali dalam melakukan kerjasama. Nah, putusan merupakan kewenangan dari arbiter. Putusan arbiter bersifat final dan juga mengikat tanpa upaya hukum ke tingkat selanjutnya dan juga bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Baik, demikian presentasi dari berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa yang bisa Ibu berikan hari ini. Untuk itu, kami meminta para mahasiswa-mahasiswi untuk bisa mengerjakan penugasan yang nantinya akan Ibu berikan. Yang pertama adalah kami tugaskan untuk mencari satu kasus dan juga satu pilihan treatment alternatif penyelesaian sengketa yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan perkara yang Anda kemukakan. Baik, semoga bermanfaat. Apa yang kita bahas hari ini semata-mata sebagai ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.